Gua membuang waktu selama 1 tahun menggunakan strategi konten yang salah yang membuat channel gua jadi stuck. Lalu kemudian gua menemukan satu perubahan yang berubah segalanya. Kalimat ini adalah kalimat yang disebut dengan storytelling hook yang bisa membantu audiens kita jadi lebih relate dan penasaran. Pengen tahu detailnya? Oke, yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi inilah ya yang disebut dengan storytelling hook gitu ya. Jadi di sini penjelasannya, storytelling hook adalah teknik pembuka konten yang memanfaatkan kekuatan narasi mikro untuk menciptakan ikatan emosional instan dengan audiens gitu ya. Nah, teknik ini bekerja dengan membuka apa yang disebut dengan open loop di otak audiens. Sebuah cerita yang belum selesai yang memicu rasa penasaran alami manusia untuk mengetahui ending atau resolusinya. Misalnya tadi contohnya pas di awal video gue bilang kayak gue membuang waktu selama 1 tahun gitu kan menggunakan strategi yang salah. Lalu gue bilang lagi, lalu gue menemukan satu perubahan yang merubah segalanya. Tapi gue nggak bilang satu perubahannya ini apaan gitu kan, sehingga membuat orang jadi kayak penasaran apaan ya perubahannya yang dilakukan sama dia untuk bisa nge-growing channelnya dia gitu kan. Apa sih kesalahan terbesarnya dia selama 1 tahun 1 tahun dia ngonten, itu yang dimaksud dengan storytelling hook gitu ya. Nah itu, nah ini sebenarnya ada beberapa contohnya, cuman nanti gue akan jelasin di formula ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Yang kedua adalah struktur dan elemen kunci. Ya, ini sesuatu hal yang kita harus pahami pada saat kita mau membuat sebuah storytelling hook ya. Jadi yang pertama adalah the high stick atau taruhan tinggi ya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting yang dipertaruhkan gitu. Misalnya waktu, uang, reputasi dan seterusnya. Misalnya kayak tadi gue bilang hook gue yang storytelling hook yang pertama, misalnya gue bilang 1 tahun menggunakan strategi yang salah. Itu kan berarti kan high stakes-nya adalah waktunya gitu kan. Kalau uang misalnya gue kehilangan $10.000 karena menggunakan cara ini gitu, karena gue melakukan ini kayak begitu ya, itu juga bisa dilakukan. Nah habis itu selain itu juga reputasi dan seterusnya ya. Jabatan gue turun karena bla 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 gitu, karena gue melakukan kesalahan ini segala macam, itu bisa juga dilakukan. Yang kedua adalah the pivot point. Momen ini dimana segalanya berubah dari buruk menjadi baik atau dari ketidaktahuan menjadi pemahaman. Bisa tadi gue bilang kan, tadi udah awalnya udah ya high stakes-nya udah ada, lalu kemudian gue bilang the pivot point-nya adalah lalu gue menemukan satu perubahan yang merubah segalanya gitu ya. Nah tapi seperti apa perubahannya nanti gue jelasin di dalam videonya ya. Itu yang disebut dengan pivot point. Lalu yang ketiga adalah specificity atau spesifitas, menggunakan angka atau detail nyata untuk membuat cerita terasa kredibel gitu ya. Nah ini bisa aja misalnya 1 tahun kayak gitu kan, atau $10.000 atau misalnya 365 hari gitu kan, atau 30 hari seterusnya, bebas gitu ya. Nanti kita bisa korelasikan ke dalam bentuk yang tadi ya, entah itu waktu, uang atau reputasi segala macam kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada vulnerability, kerentanan, keberanian mengakui kesalahan atau emosi mentah untuk membangun kepercayaan seseorang. Jadi kadang-kadang kalau orang udah biasanya salah gitu, mereka nggak mau ngomong oh kesalahan gue tuh di sini. Justru dengan menggunakan storytelling hook ini kita bisa bercerita bahwa sebenarnya gue melakukan kesalahan A B C D E F G, sehingga lu jangan ngikutin ini, lakuin ini yang bener kayak gitu. Itu yang beberapa struktur dan elemen kunci dari storytelling hook gitu ya. Nah, habis itu kemudian berikutnya di sini ada beberapa formulanya ya. Yang pertama misalnya transformation hero, kita bisa bilang dari kondisi awalnya seperti apa, kesulitannya seperti apa gitu kan. Kondisi awalnya kan tadi gue bilang kan kayak gue 1 tahun pakai strategi konten yang salah. Habis itu gue discoverability-nya apa? Gue menemukan satu perubahan gitu ya. Lalu kemudian hasilnya adalah jadi bisa juga masukin hasil di dalamnya, tapi nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Habis itu berikutnya di sini juga hasil duluan, misalnya gua mendapatkan $10.000 pertama gua ketika gua menggunakan durasi waktu singkat ini dengan menggunakan strategi ini gitu kan, selama 30 hari. Nah dan ini caranya kayak gitu ya. Tapi tetap masih ada kayak open loop questions yang orang mau tanyakan, ini sebenarnya caranya kayak gimana ya supaya bisa gua kayak begitu ya. Nah itu. Habis itu di sini juga ada formula C, daya tarik negatif atau loss aversion gitu ya. Misalnya pernyataan emosional kuat, penyesalan, gua menyesal banget gua melakukan ini, seharusnya gua nggak melakukan ini gitu kan. Habis itu problemnya apa? Misalnya kalau misalnya gua nggak melakukan ini, mungkin konten gua udah 100.000 views kali segala macam kayak gitu. Habis itu pelajaran yang bisa dilakukan. Nah dengan cara ini gue berharap gue tidak akan mengulang ini lagi. Kita bisa juga ngomong kayak gitu. Nah itu ya, itu bisa kita bikin atau kita forming ke dalam bentuk yang namanya adalah storytelling hook ya, sehingga orang-orang jadi bisa balik lagi ya, bisa lebih relate dan juga jauh lebih penasaran ketika mendengar hook ini gitu. Habis itu berikutnya di sini ada beberapa tabel contohnya seperti biasa. Jadi di sini ada, kita bisa bilang I gain 20k followers in 30
30 hari gitu kan, dan ini caranya. Lo kemudian bisa juga bilang kayak tadi, I was months on wrong strategy then I discovered this, kayak yang tadi gue bilang di awal ya, storytelling hooknya kayak begitu. Gua membuang waktu selama 1 tahun gitu kan, atau ini 1 bulan, berbulan-bulan menggunakan strategi konten yang salah, kemudian gue menemukan suatu perubahan yang signifikan yang membuat konten gue jauh jadi bisa berkembang lebih cepat. Nah itu kita bisa menggunakan cara itu gitu ya. Nah dan seterusnya ini bisa dipost dan dibaca sendiri. Ini yang dimaksud dengan storytelling hook gitu ya. Fungsinya adalah ya balik lagi ya, setiap hook itu di video sebelumnya gue udah pernah ngebahas ya. Jadi hook itu punya different type, different kategori dan different perspektif gitu ya. Dan setiap hook itu juga punya intentionsnya. Kalau kita pengen audiens kita jadi kayak gimana, kita bisa menggunakan hook seperti apa. Kalau kita pengen audiens kita kayak gimana, kita bisa juga menggunakan hook yang seperti apa. Misalnya kayak negatif hook, kalau misalnya pengen merasa orang yang negatif, penasaran, ketakutan segala macam, itu bisa pakai kayak gitu-gitulah. Jadi ada banyak caranya hook ya. Kalau teman-teman tarik ya mau lebih banyak belajar tentang hook segala macam, itu bisa tonton video gue sebelumnya yang di channel ini gitu kan. Itu udah gue jelasin secara lengkap negatif hook, terus abis itu ada macam-macam sih, ada storytelling hook ini, terus habis itu curiosity hook, dan macam-macam lah, nanti bisa cek sendiri sana ya. Jadi ini adalah contohnya ya, mungkin bisa teman-teman post dan dibaca sendiri lah di sini ya, dan bisa coba sendiri hook ini gitu untuk pada saat teman-teman bikin konten gitu ya. Nah habis itu berikutnya ya kurang lebih itu sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ini videonya masih nyambung juga dengan penjelasan gue sebelumnya soal masalah konten hook. Jadi ini ada salah satu turunan lagi dari konten gue sebelumnya yang namanya adalah konten hook, dimana di sini gue mempelajari secara lebih detail tentang bagaimana cara kita bisa mendesain sebuah hook yang bagus sehingga konten kita jadi orang-orang juga bisa mau nonton video kita tuh sampai habis gitu ya. Pokoknya cek ada di channel gua kalau mau belajar lebih dalam gitu ya. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bantu share, like sama komen kalau suka sama videonya. Di situ ada website gue juga di agustin.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thanks udah nonton. Oke, bye.